Diajak ngobrol nggak Bang kemarin Bang? Soal itu kan kayaknya kalau kita lihat dari awal pertama kali belum tahu siapa, nyebutin nama sampai akhirnya soal Maksudnya Golkar dan diajak terlibat lain-lain. prosesnya nggak sampai Saya muncul pengen, nama saya Gibran gitu. pengen Kalau tahu Prabowo kan gitu. sudah pasti. Kalau Pak Prabowo itu kalau rapat, handphone kita dikumpulin, kalau bisa kita fokus, rapat dengan dia itu biasanya nggak lama. Tapi dia bilang, ini kita saudara ya, rapat kita tertutup, tapi di ruangan ini kita bebas menyampaikan apa yang kita inginkan. Termasuk kalau nggak setuju. Oh iya, silakan gitu. Prabowo itu. Kalau lihat secara timeline, kemunculan Gibran itu mulai intensif di beberapa minggu terakhir sebelum dideklarasikan. Sebenarnya kan fenomena Gibran itu tidak bisa dihindari dari fenomena gagasan rekonsiliasi yang beliau mulai dengan Pak Prabowo tahun 2019 ya. Setelah Pilpres beliau menang, kami juga ketemu waktu itu sekalian melaporkan kita mau bikin partai, apapun kan beliau presiden ya. Jadi kita cerita bahwa kita punya gagasan baru. Nah, sampaikan dan kita ajukan juga usul tentang rekonsiliasi. Dan Pak Anies nih ketua umum kita ini kan orang yang punya wawasan geopolitik yang sangat bagus ya. Waktu itu beliau bilang belum ada krisis loh 2019. Pak, akan ada krisis Pak, krisis besar di dunia. Kita belum tahu apa, tapi ini kelihatannya pola-polanya ada. Ceritain. Nah, terus gimana ya? Kita mesti bersatu. 2 kali pemilu ini 2019-2014 pembelahan ini nggak boleh dibiarkan. Elit paling tidak harus disatukan gitu. Dan betul, habis itu kan Pak Prabowo diajak masuk, Pak Sandi juga, lalu habis itu meledak COVID kan. Sebenarnya kebayang sih komplikasi betapa rumitnya politik kalau pada waktu itu ada oposisi yang hampir 50% loh kekuatannya di parlemen itu. Ya alhamdulillah COVID kita atasi dengan baik. Kemudian ketegangan Laut Cina Selatan yang punya efek pada perekonomian dunia secara umum itu kita atasi juga. Habis itu perang Rusia-Ukraina kan. Itu luar biasa itu Pak Jokowi. Jadi boleh dibilang kemunculan Gibran kalau sampai nanti besok didaftarkan. Nah, itu kan kita asumsikan sudah dideklarasikan. Itu adalah setengah jawaban dari satu rekonsiliasi, kedua menghadapi krisis besar dan Gibran salah satu jawabannya. Jadi nah sebelum sampai ke situ kan akhirnya kan beliau memang ingin menjaga koalisi besar kan. Karena apapun hadirnya Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam kabinet itu memberikan warna dalam kabinet bahwa ini ada persatuan gitu. Bayangkan ya, PDIP, ya, Gerindra, ya, kemudian Golkar, kemudian P3 dan sebagainya kan gabung kan menjadi satu. Memang ada ongkosnya, tapi ini ongkos terjadi di seluruh dunia. Yaitu melemahnya oposisi. Secara umum krisis-krisis ini membuat orang tuh jadi tidak kritis sebenarnya, tetapi kita itu melegalkan dengan platform rekonsiliasi. Jadi kita nggak pura-pura gitu, jadi tidak kritis dan sebagainya, karena kita menyadari. Karena itulah waktu itu antara parlemen dan pemerintah juga ada understanding. Bahkan sebenarnya saya ingat gitu waktu menyusun undang-undang MD3 atau revisi. Saya kontak istana kan, Pak rekonsiliasi di undang-undang MD3 gimana gitu. Udah kalau bisa semua partai jadi pimpinan parlemen. Itu yang terjadi. Coba lihat sekarang di Senayan itu ada 9 partai politik semua jadi wakil ketua MPR. Jadi itu rekonsiliasi yang memang didesain dari awal oleh pemerintah sebelum ada COVID, sebelum ada perang Rusia-Ukraina, sebelum ada ketegangan yang luar biasa di Laut Cina Selatan. Checks and balances bukannya bagian dari hal kan yang penting. Itu soal lain kan. Memang ada fungsi lain yang kurang kuat, yaitu fungsi independensi parlemen. Sebenarnya fungsi independensi parlemen itu isu lain sebenarnya, karena penguatan kabinet itu bukan pelemahan legislatif. Sebab presiden itu kan dalam sistem presidensial tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Nah, justru parlemen yang kuat itu membantu kerja presiden dengan cara melakukan kritisasi terhadap kerja anggota kabinet. Sebenarnya kan begitu. Jadi presiden sebenarnya senang kalau parlemennya kuat.
Gitu. Karena dengan itu menteri-menterinya jadi beres bekerja. Dia nggak ada gangguan banyak lah ranjaunya. Kembali ke rekonsiliasi tadi, akhirnya kabinetnya dipertahankan. Nah, pikiran Pak Jokowi itu kan kabinet yang kita pertahankan ini ya semua ya sampai ujung, sampai akhir. Dan di akhir kalau ada tantangan silakan tapi clear. Karena tidak ada platform yang bisa membedakan antara yang di sana dengan yang di sini, kecuali bahwa mengkritisi apa yang sudah berjalan dengan sesuatu yang baru. Nah, rupanya yang mengambil posisi itu dari awal Pak Surya Paloh. Gitu loh. Jadi makanya ada euforia waktu itu mengatakan Anies Baswedan adalah antitesis daripada Pak Jokowi. Sebenarnya itu positioning yang bagus. Kalau memang itu ya. kalau memang mau diambil gitu, karena memang kebayang waktu itu di ujung, memang Pak Jokowi itu pikirannya waktu itu bisa nggak meskipun nanti kita pisah, kita ngomong baik-baik deh. Karena apapun kan harus ada pilpres, dan pilpres itu kan apapun kan harus minimal 2 calonnya kan. Kan difikirkan waktu itu, karena ini udah jalan nih rekonsiliasi. Bisa nggak yang di ujung ini kita nah, rupanya menurut yang saya dengar itu tidak ngomong keluar itu. Waduh, perahu sekoci pertama keluar. Nggak ngomong. Akhirnya ada damage-nya di situ gitu. Dan setelah itu kemudian perahu sekoci kedua keluar lagi Pak Ganjar. Itu masalah lagi. Tetapi ide besar untuk membuat rekonsiliasi itu nggak hilang. Karena memang pada dasarnya itu yang mau dipertahankan.